Selamat menyaksikan. Berdasarkan kasus di atas, dapat diidentifikasikan bahwa perkembangan sosial emosional, bahasa, dan kognitif anak belum terpenuhi. Faktor-faktor yang dapat terjadi yaitu yang pertama adalah faktor psikologis, yaitu kebutuhan emosional yang belum terpenuhi. Anak mungkin belum mampu untuk mengatur emosi seperti rasa cemas dan rasa takut. Yang kedua adalah kebutuhan stimulasi kognitif. Anak mungkin belum mendapatkan stimulasi yang baik yang dapat mendukung perkembangan kognitif anak. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak karena lingkungan adalah sumber utama stimulasi dan interaksi yang dibutuhkan anak untuk belajar bahasa. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Peran orang tua dalam memberikan perhatian, kasih sayang, serta waktu yang berkualitas sangat penting untuk membantu stimulasi perkembangan anak. Sebagai calon guru PAUD, program rancangan untuk mensimulasi perkembangan sosial emosional bahasa anak yaitu dengan membaca buku bersama, bernyanyi, bermain lagu, dan membuat cerita bersama. Tujuannya agar anak mendapatkan banyak kosakata baru dan melatih kemampuan bicara anak. Kemudian, bermain peran, bermain tebak ekspresi, dan diskusi kecil bersama teman dapat meningkatkan percaya diri anak dan mampu mengenali emosinya sendiri. Faktor yang pertama yaitu faktor biologis. Pertumbuhan fisik seperti nutrisi yang baik, istirahat yang cukup, dan stimulasi fisik sangat penting pada tahap ini. Kesehatan anak yang sehat memiliki kemampuan yang lebih baik untuk berinteraksi dengan lingkungannya dan menerima stimulasi yang baik. Yang kedua adalah faktor psikologis. Anak membutuhkan rasa aman dan cinta dari orang tua. Interaksi yang penuh kasih sayang membantu perkembangan kepercayaan diri dan kesejahteraan emosional anak. Anak membutuhkan pengalaman dan stimulasi yang mendukung perkembangan kognitif, termasuk bermain dan mengeksplorasi lingkungan. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Lingkungan yang aman dan terstruktur penting bagi perkembangan anak, termasuk akses terhadap bermain yang mendukung perkembangan motorik, bahasa, dan sosial anak. Anak-anak usia dini memerlukan interaksi sosial yang positif dengan orang tua, teman sebaya untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Yang keempat adalah faktor keluarga. Keterlibatan orang tua atau peran orang tua dalam memberikan perhatian, kasih sayang, serta waktu yang berkualitas adalah sangat penting untuk perkembangan anak. Dan faktor yang terakhir adalah faktor sosial budaya. Sistem nilai dalam masyarakat dan budaya di mana anak tumbuh akan mempengaruhi bagaimana anak memahami dirinya sendiri dan orang lain. Sebagai calon guru PAUD, saya akan berkolaborasi dengan orang tua untuk menganalisis pertumbuhan dan perkembangan anak dengan cara yang pertama yaitu membangun komunikasi yang baik dengan orang tua dengan tutur kata bahasa yang ramah. Yang kedua, mengobservasi perkembangan anak dengan mencatat perilaku, kemampuan, dan tantangan anak selama di sekolah. Kemudian, hasil observasi kami diskusikan kepada orang tua agar orang tua memahami perkembangan anak di sekolah. Dan yang terakhir adalah melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah seperti mengadakan acara satu hari bersama ayah, dan mengadakan parenting bersama orang tua. Macam-macam instrumen ada 4 macam. Yang pertama yaitu instrumen tes, menilai kemampuan atau pengetahuan seperti tes membaca, tes matematik, UTS, dan UAS. Yang kedua adalah instrumen non-tes, menilai aspek yang lebih subjektif, misalnya kuesioner, observasi, dan wawancara. Yang ketiga adalah instrumen kualitatif, mengumpulkan data deskriptif
seperti mewawancara mendalam atau catatan observasi. Yang keempat adalah instrumen kuantitatif, yaitu mengumpulkan data numerik seperti dalam kuesioner dengan skala Likert.